Mang Ujang beli CRV langsung dipakai ke Pekan Raya. Halo JJS TV, welcome back to Indonesia. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue di channel YouTube JJFC TV, dan gue harus bilang welcome back to Indonesia. Karena video ini adalah video yang gue buat pertama kali setelah gue sampai dan setelah gue selesai masa karantina 8 hari di Indonesia. So, gue sudah menyelesaikan masa karantina dan gue sudah menyelesaikan proses belajar mengajar gue di jenjang master. Gue sudah ikut sidang akhir. Gue pilihnya itu IS, jadi namanya independent study, tingkat lebih mudah dari tesis. Terus gue juga sudah melakukan tes lisan. Jadi sekarang gue tinggal menunggu hasilnya aja. Harusnya sih lulus ya, karena kalau nggak lulus bahaya sih. Tapi enggak lah, harus lulus. Anyway, ini bakal jadi pengalaman baru juga buat gue dan JJFC TV ke depannya, karena kalau misalkan kalian perhatiin, buat kalian yang sudah nge-subscribe, nge-follow gue dari awal gue bikin channel ini, JJFC TV itu dibuat di Thailand dan mungkin sudah bisa dikatakan identik atau ikonik dengan konten sepak bola Thailandnya. Jadi ini adalah hal baru juga buat gue gitu. Pertama mulai dari Thai football vlog, di mana gue mengunjungi stadion-stadion, gue keluar kota, terus gue away day sama teman-teman gue. Habis itu konten store visit, gue mengunjungi berbagai aparel lokal Thailand. Gue kasih lihat kalian gimana sih bentukannya, gimana sih dalamnya, sampai vlog yang paling mainstream atau video yang paling mainstream yaitu review jersey klub Thailand. Dan gue bisa bilang di masing-masing konten itu gue dapat banyak hal baru, gue dapat ilmu baru, dan gue dapat teman baru. Pertama dari football vlog itu tentu gue dapat teman baru, dan gue juga seneng banget karena gue bisa merealisasikan impian gue sejak gue SMA dan S1. Jadi jujur aja, dulu pas gue masih kuliah, pas gue masih sekolah di Indonesia, gue tuh dulu sering banget main ke stadion di Thailand dengan cara pakai Google Maps. Jadi misalkan gue pengen lihat stadion Chang Arena punya Buriram United atau Thunderdome Stadium punya Muangthong United, itu tuh gue ketik namanya di Google, habis itu gue klik Maps, habis itu biasanya kan ada kayak icon di pojok kanan tuh, icon orang gitu kan, itu gue drag, habis itu gue taruh di titik yang tersedia. Nah nanti bakal berubah tampilannya jadi kayak tampilan seakan-akan kita di sana. Dulu tuh gue kayak gitu, dan alhamdulillah gue bersyukur banget akhirnya gue bisa kesana langsung, tidak melalui layar kaca tapi melalui kacamata gue gitu. Jadi bener-bener kayak gini deh, kayak misalkan kalian punya impian yang kayaknya sulit deh diwujudkan, tapi ternyata bisa gitu loh. Dan gue seneng banget karena bisa gue abadikan di vlog-vlog gue yang nanti mungkin kalian bisa lihat setelah video ini. Vlog visit store itu juga menurut gue bagus banget. Gue dapat banyak hal baru juga yang bisa gue bandingkan antara aparel Indonesia, aparel Thailand gitu lah. Mungkin nanti aparel Asia Tenggara lainnya gitu. Karena gue juga punya ketertarikan terhadap jersey Liga Thailand. Dulu itu gue awalnya suka jersey Liga Indonesia, tapi ketika gue ngelihat jersey Liga Thailand dan Liga Asia Tenggara lainnya, gue juga tertarik gitu untuk punya dan untuk membandingkan. Dan setelah gue review di konten review gue juga dapat banyak masukan, banyak insight, banyak ilmu gitu loh. Jadi mungkin kalian taunya Thailand itu dulu produsen KW A3 ya, karena gue juga dulu pernah beli sih sebenarnya KW A3, cuman ya itu awal-awal gue jadi kolektor, akhirnya gue jadi kolektor original. Jadi dulu mereka kan terkenal akan KW A3 nya, terus yang gue rasakan mereka itu berbenah, mereka belajar, mereka berubah dari produsen KW, mereka jadi produsen original. Bahkan bukan cuma brand original tapi brand mereka sendiri. Gak jadi produsen Nike, Adidas atau merek terkenal lainnya, tapi mereka bikin brand sendiri. Dan teknologi kainnya juga nggak kalah canggih. Misalkan yang gue paling kaget itu adalah jersey-nya Rayong FC. Itu kan mereknya nggak terkenal ya, Volt kan. Volt itu juga gue baru tahu setelah gue searching apa sih Rayong jersey-nya, ternyata Volt. Dan pas gue review, kainnya recycle polyester. Maksudnya bahkan brand yang kecil pun juga mereka udah pakai teknologi yang canggih, dan gue berharap
di Indonesia juga suatu saat akan begitu. Karena yang gue lihat selama 2 tahun gue kuliah di Thailand, sebenarnya antara Indonesia dan Thailand tuh urusan tekstil olahraganya tuh ya 11-12, kita berkompetisi gitu. Jadi gue berharap aparel Indonesia juga bisa berbicara banyak di internasional tuh. Sepak bola Thailand juga gue sangat apresiasi banget. Sepak bola Thailand yang bikin gue terharu adalah ketika gue away day ke Muang Thong. Waktu itu gue nonton Ratchaburi di Muang Thong. Gue tempatnya di away day di tribun tandang, dan gue nggak nyangka banget ada ibu-ibu bawa anak bayi gendong nonton bola. Maksudnya itu yang buat gue tuh kayak apa ya, kena gitu loh. Yang gue mungkin respect sama sepak bola Thailand. Iya, maksudnya lu bayangin aja ibu-ibu bawa bayi away day. Lu bisa bayangin lah ya seberapa bahayanya itu loh. Harusnya berpotensi bahaya, tapi dia enggak gitu. Itu yang buat gue tersentuh. Ya semoga bisa ditiru sama negara-negara lainnya juga. Terus seluruh vlog yang gue bikin itu nggak bakal terjadi atau susah terjadi kalau gue cuma sendiri. Jadi gue ketemu banyak teman-teman baru, banyak orang-orang baru selama gue bikin vlog ini. Gue banyak relasi baru, entah itu dari sesama orang Indonesia kayak misalkan Mas Fadli yang sudah menetap di sana selama bertahun-tahun dan menjadi supporter klub lokal sana, Ratchaburi FC, yang selalu ngajakin gue away day. Terus ada Mas Miko juga yang beberapa kali ikut away day, atau bahkan dari sesama mahasiswa kayak misalkan Alvan atau Risa, yang kalau misalkan gue ngobrol sama mereka itu ya, gue tuh selalu dapat banyak insight, selalu dapat banyak wawasan. Atau mungkin dari teman-teman internasional gue, misalkan teman dari Thailand, misalkan Mo yang pernah ikut juga bahkan nemenin gue ke Grand Sport, dia juga beberapa kali ikut away day. Atau mungkin teman-teman Myanmar Naing, itu juga gue sangat apresiasi terhadap dia karena kita sering tukar pikiran. Terus teman Kamboja, Peter, football talk pertama gue, itu sumpah gue kaget banget ketika dia cerita fasilitas sepak bola Kamboja, kepengurusan profesional klubnya. Itu gue sumpah kaget banget karena jujur gue selama ini nggak terlalu tahu sepak bola Kamboja gimana. Toh juga karena mereka kan selama ini menjadi lumbung gol ya kan, sering jadi klub atau timnas terlemah. Tapi ketika gue tahu fasilitasnya seperti itu, ya gue nggak bakal kaget kalau misalkan kita Indonesia itu nggak berbenah, nggak keep up to date, ya kita bakal dibantai sama mereka. Dan itu sudah terjadi ketika kita dibantai Filipina. Padahal dulu kita ngebantai Filipina, tapi sekarang berbalik. Intinya ya dengan berbicara dengan orang luar, ya kita bisa lebih mawas diri. Dan gue beruntung bisa dapet privilege itu ya, kalau orang sekarang ngomongnya ya, privilege itu. Dan semoga apa yang gue record itu bermanfaat tidak hanya buat gue tapi buat teman-teman juga ke depannya. So I have to say thank you to them yang sudah membantu gue selama ini. Dan ngomongin tentang terima kasih ya, gue juga harus berterima kasih ke berbagai pihak yang sudah mendukung gue untuk kuliah di Thailand. Pertama dari keluarga inti sampai keluarga besar. Terus sama gue berterima kasih juga ke atasan gue di pekerjaan gue sebelumnya. Beliau sekarang sudah kerja di OIC di Arab Saudi. Semoga gue bisa juga nyusul beliau untuk kerja di organisasi internasional. Terus gue juga harus berterima kasih ke dekan gue yang juga sudah pindah sekarang ke Los Angeles, ke Stanford. Semoga bisa ketemu lagi. Ya susah sih ke Amerika ya, tapi ya nothing is impossible. Terus yang keempat, ke teman-teman gue juga, teman-teman kampus, teman-teman sekolah yang selalu dukung gue, support gue. Dan tentunya untuk kalian para viewers, ini gue nggak, karena ya percuma juga kalau gue bikin vlog tapi nggak ada yang nonton, nggak ada yang subscribe gitu kan. Makanya gue juga mengapresiasi peran kalian yang selama ini selalu komentar, selalu menyempatkan waktu untuk nonton. Dan gue pun juga mengapresiasi itu dengan cara gue selalu berusaha untuk ngebalas komentar kalian, karena gue pengen bikin sebuah komunitas yang kita tuh bisa ngobrol bareng gitu. Intinya gue ingin berbagi lah ke kalian gitu, biar sama-sama tahu perkembangan sepak bola Asia Tenggara dan keep up to date gitu. Dan semoga gue tidak akan mengecewakan semua pihak yang sudah mendukung gue, karena gue juga selalu memberikan terbaik saat gue kuliah di Thailand. Berikutnya, kalian gak usah khawatir, insya Allah JJFC TV akan tetap masih ada, karena dengan berakhirnya gue kuliah di Thailand tidak serta-merta berakhir juga JJFC TV. Kalian kalau misalkan ingat, gue pernah kasih alasan nih kenapa sih gue
pingin bikin atau pingin buka channel YouTube JJFC TV karena gue pingin nyari jawaban terhadap pertanyaan gue yang ini. Kalau kita berasal dari Asia Tenggara, dari regional yang sama, kita Indonesia berasal dari regional yang sama, kenapa kultur, budaya, dan prestasi sepak bolanya bisa beda? Bisa beda sama Thailand, bisa beda sama Malaysia, beda sama Vietnam dan negara-negara lainnya. Itu yang belum gue nemu jawabannya. Walaupun ada sih hints-nya ya atau petunjuknya, terutama bedanya itu di masalah mindset sama mentality. Tapi gue tetap kepo nih, kenapa bisa beda mentalitinya? Kenapa bisa beda mindsetnya? Itu. Dan selama pertanyaan gue belum terjawab, JJFC TV masih akan tetap ada untuk kalian. So, masih ada beberapa vlog yang gue simpen, masih ada beberapa video yang gue simpen dari Thailand yang belum terupload. Pastikan kalian yang sudah subscribe nyalakan notifikasinya biar kalian langsung tahu video yang gue upload. Buat kalian yang belum subscribe, langsung klik tombol subscribe di bawah. Tidak ada toleransi lagi, langsung klik sekarang. Habis itu gue minta tolong kalian untuk selalu share video gue biar makin banyak yang tahu channel ini, dan artinya makin banyak yang nonton dan artinya makin banyak yang subscribe gitu. And then I think that's all from me, and I'm very happy. I can say I'll see you on my next video, and thank you for watching until the end. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.